Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Azhari. Di sini di kesempatan yang baik ini kita akan membahas pada materi kelas 12, yaitu tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Atau kata lain kita bisa menyebutkan pernikahan. Nah, pernikahan dalam Islam, tentunya semua umat manusia kepingin yang namanya menikah. Maka itu merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Pada tema di kesempatan yang baik ini, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, tentunya dalam pernikahan ini tujuannya utama adalah untuk membangun mahligai rumah tangga yang bahagia, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini harapannya bagi setiap umat manusia. Untuk kompetensi pembelajaran kita di kesempatan yang baik ini, pertama dalam aspek sikap spiritual, kita meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian pada sikap sosial itu diharapkan menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pada dimensi keterampilan pengetahuan, kita diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian pada dimensi keterampilan, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Ini kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran di tema pernikahan ini. Adapun tujuan pembelajaran, setelah menggali informasi, diharapkan peserta didik dapat menyatakan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Kemudian melalui diskusi nanti peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian melalui menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan benar. Kemudian nanti dengan berdiskusi, peserta didik dapat menelaah ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan benar. Berikutnya, tujuan pelajaran kita di tema ini adalah dengan melalui diskusi, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tepat. Dan nanti yang paling akhir melalui presentasi, peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Baik, langsung saja kita akan bahas materi terkait dengan pernikahan. Yang pertama tentang makna pernikahan dalam Islam. Nah, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu, ataupun juga bisa diartikan berkumpul, ya. Bila diartikan secara istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam atau disingkat dengan KHI, nah dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah pernikahan, ya, yaitu sebuah akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Jadi ini mulai lengkap, ya, dalam pengertiannya merupakan sebuah ritual ibadah, bagian dari ibadah. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada kata-kata kekal dalam artian ya sekali nikah untuk seterusnya, seperti itu. Berikut dalil nakli dan dalil akli tentang pernikahan. Yang pertama pada surat An-Nisa, surat yang keempat ayat ketiga, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Nah, ini yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 3. Nah, di sini jelas ya, kalau mau menikah boleh lebih dari satu, namun ada syaratnya, yaitu harus adil. Tapi kalau satu saja tidak adil ya jangan sampai 2. Nah, kalau 2, 3 tidak adil ya, kalau sama merasa tidak mampu ya cukup 1 saja. Itu ya. Berikutnya ada dalil atau sabda Rasulullah, hadis Nabi yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata kepada kami, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin, ya. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai atau dapat melemahkan syahwat." Nah, ini ya disitu sudah jelas sekali. Kalau emang kepingin nikah, ya nikahlah. Namun kalau mungkin kita belum mampu ya, dalam artian belum mampu itu mungkin kebutuhan atau mungkin tidak mampu, nanti belum bisa menafkahi, namun hasrat sudah ada tapi belum ada kemampuan untuk itu, ya lebih baik berpuasa. Itu. Berikutnya dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena ada 4 hal. Yang pertama karena hartanya, kemudian kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Ini terkait dengan apa, anak-anak? Iya, ini terkait dengan kita gundah pilih yang bagaimana perempuan yang kita idamkan. Nah, Rasulullah sudah menganjurkan ada banyak pilihan, bisa berdasarkan hartanya, bisa berdasarkan kedudukannya, bisa berdasarkan kecantikannya atau agamanya. Namun Rasulullah menghimbau nikahilah wanita berdasarkan atau karena agamanya. Carilah wanita yang mungkin sudah memiliki dasar agama yang baik. Tentunya itu sudah akan menjadi kelihatan, jadi resikonya ya kalau nanti seandainya tidak karena agamanya, mungkin karena kecantikannya. Kecantikan mungkin hanya beberapa waktu sudah tua. Nah, tapi kalau agama
mulai dari kecil hingga tua selalu akan kuat tertanam di dalam hatinya. Ini ada 4 aspek. Nah, ini kalau harta berarti kemampuan berdikarinya, mandiri, kreatif, inovatif. Kemudian karena kedudukannya, intelijensinya, mungkin nasabnya, keturunannya, ya. Kemudian karena kecantikan atau ketampanannya, ini bagi yang perempuan. Nah, rupawan, tubuh ideal yang diidamkan seorang perempuan dan laki-laki. Kadang-kadang ya kalau perempuan yang tampan, ya, handsome boy. Kemudian yang laki-laki tentunya idamannya yang cantik, postur yang bagus. Nah, itu. Kalau agama ini terkait dengan mental, akhlak, perilaku, tata krama, sopan santun, peringai kepribadian. Ada inner beauty-nya. Kalau kecantikan tadi out beauty, nah ini inner beauty. Jadi ini kalau mungkin keempat-empatnya kalau ada ya alhamdulillah. Tapi kalau seandainya disuruh milih, pilihlah yang berdasarkan agamanya. Baik, berikutnya terkait dengan hukum pernikahan. Ada beberapa hukum pernikahan, ya. Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah itu sebenarnya adalah mubah. Mubah itu apa? Mubah itu adalah boleh. Nah, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jadi ya boleh mengerjakan, boleh tidak mengerjakan. Boleh menikah atau tidak menikah pun juga boleh. Meskipun demikian ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan. Tentunya ada sebab musababnya. Jadi hukum ini tergantung sebab musababnya. Ada beberapa hukum pernikahan. Yang pertama jaiz, kemudian wajib, kemudian sunnah, yang keempat makruh dan haram. Bagaimana hukum yang pertama jaiz? Nah, jaiz itu diartikan lain mubah, sama dengan boleh. Jadi diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Intinya boleh. Kemudian hukum yang kedua itu wajib. Mengapa seorang kok bisa hukumnya wajib dalam menikah? Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Ya. Bila tidak menikah, dia akan khawatir akan terjerumus dalam pernikahan. Terjerumus dalam perzinaan. Jadi dia telah mampu, mungkin dalam segi harta dia sudah mencukupi dan punya pekerjaan. Nah, tetapi bila tidak menikah, dia khawatir karena godaan-godaan setan atau mungkin karena hasrat hawa nafsunya, sehingga takut terjerumus dalam perzinaan. Maka ini hukumnya wajib, ya, wajib sekali. Jadi segera untuk menikah. Berikutnya hukum yang ketiga adalah sunnah. Sunnah yaitu untuk siapa? Untuk orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Jadi dia mungkin mampu, kaya, mapan, atau mungkin walaupun tidak kaya dia bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia masih sanggup untuk menahan dari hasratnya, menahan hawa nafsunya, menahan dari godaan-godaan perzinaan, maka dia hukumnya adalah sunnah. Hukum yang keempat adalah makruh. Nah, bagi siapa untuk hukum yang makruh ini? Hukum yang makruh ini bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Ibaratnya ati karep bondo cupet. Nah, ini istilah Jawanya, ya. Dia sudah hasrat, kepingin dia menikah, tetapi karena apa daya belum memiliki pekerjaan, dan dirasa nanti apabila menikah malah justru namanya menikah, ya, kebutuhan keluarga itu sangat banyak, ya, maka itu hukumnya adalah makruh karena dia masih ragu-ragu, kira-kira saya bisa enggak, ya. Tetapi
Tapi ya, kalau kalian yakin bahwa nanti sekalipun hari sekarang ini mungkin belum memiliki sebuah penghasilan, namun kalian yakin dan ada keinginan untuk mencari nafkah, karena kita percaya bahwa rezeki semua adalah dari Allah SWT, maka tidak makruh lagi, maka menjadi wajiblah ya, wajib dan segera untuk menikah, daripada dan berpuasa pun tidak mampu karena nanti takut terjerumus dalam perzinahan. Jadi itu menjadi wajib ya. Tuh ya. Berikutnya hukum nikah yang kelima, yaitu haram. Kok bisa haram ya pernikahan? Nah, untuk siapakah ini? Yaitu untuk orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, terkadang karena saking sakit hatinya dengan si wanita, mungkin awalnya tertolak cintanya, atau mungkin karena satu hal ada dendam. Nah, dia nikah tujuannya bukan untuk membina kebahagiaan tadi, mencari keluarga yang bahagia, tetapi tujuannya dia adalah untuk adanya unsur dendam, mungkin menyakiti dari si wanitanya, apa mungkin untuk menyakiti keluarganya. Maka itu hukumnya adalah haram dan sangat dilarang oleh Islam. Jadi ini jangan sampai ya hukum yang kelima ini ada pada diri kita. Begitu. Berikutnya, nah, tujuan pernikahan anak-anak ini kita harus tahu tujuan utama, karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa mengetahui tujuan, tentunya akan berjalan tanpa arah. Menikah harus memiliki tujuan yang positif dan mulia. Nah, ada sekitar 5-6 tujuan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ini yang seperti Pak Sari sampaikan tadi, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Istilahnya sakinah. Kalau kita setelah menikah ini, insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tambatan hati sudah kita dapatkan. Nah, apalagi? Nah, tentunya adalah kebahagiaan lah yang kita raih, sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan yang kedua dalam pernikahan adalah untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ini nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Di situ kita mulai belajar bagaimana membina dan menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang itu bisa jadi naik dan turun. Itu kita belajar dan terus belajar agar rasa cinta dan kasih sayang selalu tumbuh dalam hati kita. Berikutnya yang ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah ya dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali ya, karena setiap manusia saya yakin itu memiliki kebutuhan untuk hasrat seksual. Namun sebelum menikah jangan sampai kita melakukan. Jadi untuk itu dengan adanya menikah ini, yang tadinya diharamkan bisa menjadi halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan ya. Tujuan kita yang keempat dalam menikah itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan selain kebutuhan kita, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti karena pernikahan itu bisa dianggap sebagai ibadah. Betul ya. Dan bisa jadi dengan menikah itu ditambahkan rezekinya. Tuh. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 3. Yang kelima, tujuan pernikahan yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Sesuai hadis Nabi, an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Rawahul Bukhari. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Alhamdulillah ya. Jadi
kita menikah ini merupakan bagian dari mengikuti jejak Rasulullah, meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak mengikutinya, nah tadi ya yang kata-kata terakhir, bukan golonganku, naudzubillah, karena nanti di akhir zaman yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya tujuan kita yang keenam dalam pernikahan, yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, dengan sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hasil dari hubungan suami istri yaitu berupa dan melahirkan seorang anak. Anak itu merupakan keturunan yang sah dan bukan disebut sebagai anak haram ya, yang mana anak haram itu kan dilahirkan pranikah atau sebelum nikah. Jangan sampai ya, tolong ditahan. Nah, kalau belum berpuasa. Nah, berpuasa itu merupakan salah satu cara untuk menghindari dari dari hawa nafsu kita. Itu ya. Ini beberapa tujuan pernikahan yang dapat kita ambil sehingga nanti saat kita menikah nanti, nah kalian ya kalau mau menikah jangan tujuan yang lain-lain, kita bisa mengambil tujuan yang sudah kita pelajari ini, sehingga pernikahan nanti diharapkan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya bagaimana rukun dan syarat nikah. Nah, ini penting sekali buat kalian ya yang mungkin belum menikah. Kita harus tahu rukun dan syarat pernikahan. Kalau rukun itu hilang salah satunya, maka nikah itu tidak akan sah atau batal ya. Jadi rukun ini harus atau wajib ada saat adanya pernikahan. Rukun yang pertama dalam pernikahan adalah adanya calon suami. Nah, calon suami, bagaimana syarat-syarat calon suami itu? Yang pertama tentunya beragama Islam. Kemudian atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan. Kemudian bukan muhrim, ini syaratnya ya. Jadi calon suami itu bukan muhrim. Kalau muhrim itu tidak boleh. Muhrim itu yang bagian dari seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Misalnya calon suaminya adik kandung, nah tidak boleh. Itu adik kandung merupakan bagian dari muhrim. Jadi calon suami itu yang bukan muhrim. Kemudian tidak sedang dalam ihram haji. Nah ini juga tidak boleh. Kalau masih ihram haji ya ditunda dulu, setelah haji selesai baru dilaksanakan pernikahan. Berikutnya rukun yang kedua adalah calon istri. Nah, ini ya, calon istri. Bagaimana syarat-syarat calon istri ini? Tentunya sama. Yang pertama harus beragama Islam. Kalau bukan beragama Islam tidak boleh. Satunya Islam, satunya non-Islam, bisa Kristen atau Katolik. Nah itu tidak boleh. Dan secara Islam itu pernikahannya tidak sah. Kemudian yang kedua, tapi kadang secara negara mungkin diperbolehkan, tetapi kalau secara agama berbeda agama, hukumnya tidak boleh dan tidak sah ya. Kemudian tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, kemudian bukan muhrim dan tidak bersuami. Nah ini ya, tidak bersuami. Tidak bersuami ini dalam artian si istri masih punya suami, maka tidak boleh dinikahi. Ya harus kalau mungkin sudah bersuami, mungkin ditinggal mati lah sehingga tidak punya suami lagi, lah ini baru boleh. Atau mungkin bercerai dengan baik dengan suami yang dulu karena ada satu hal, kemudian bercerai dengan ma'ruf atau yang baik. Nah kalau sudah selesai masa iddahnya, tidak punya suami lagi, lah itu boleh dinikahi. Tapi kalau masih bersuami maka tidak boleh ya. Berikutnya tidak sedang dalam masa iddah. Nah ini masa iddah ini tadi istilahnya apa ya, masa tenggang. Nah, berarti kalau kartu handphone ada masa tenggang, biasanya 3 bulan. 3 bulan lebih sedikit lah
Nah itu nanti mungkin setelah perceraian atau cerai mati atau cerai karena satu hal, itu setelah 3 bulan 10 hari atau berapa itu insya Allah sekitar itu masa idahnya 3 bulan lebih sedikit, maka masa idahnya telah habis, jadi bisa untuk melakukan pernikahan. Kemudian tidak sedang ihram haji atau umroh, sama dengan calon suami tadi. Rukun yang ketiga yang harus ada dalam pernikahan yaitu adanya wali. Nah, ini wali, siapakah wali itu? Nah, yang pertama syaratnya harus mukallaf, sama ya, beragama Islam, dewasa, sehat akal, maksudnya bukan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa itu tidak boleh jadikan wali. Jadi orang yang benar-benar sehat akalnya. Kemudian laki-laki yang merdeka, laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Tidak boleh. Jadi wali nikah itu merupakan laki-laki. Kemudian adil, dalam artian adil, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang salah dan mana yang benar. Nah ini keadilan. Kemudian sama, tidak dalam sedang ihram haji atau umroh. Berikutnya saksi. Nah, saksi ini harus berapa? Di sini ada keterangan 2 orang. Jadi saksi ini harus 2 orang, tidak boleh kurang. Kalau saksinya cuma 1 orang, maka pernikahannya tidak sah ya. Jadi namanya rukun itu harus ada, yaitu 2 orang. Yang pertama beragama Islam syaratnya, kemudian dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dalam artian tidak fasik itu dia mempunyai kelakuan buruk ya, atau melakukan hal yang buruk, ibaratnya kejahatan aja yang dilakukan ya. Kemudian hadir dalam akad nikah. Nah, ada saksi tapi kalau nggak hadir maka tidak sah juga. Berikutnya ijab kabul. Nah, rukun yang kelima adalah adanya ijab kabul. Nah, ijab kabul itu apa? Ijab adalah ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita. Ya, jadi ya dalam hal ini disampaikan oleh wali nikah. Wali nikah itu pertama adalah orang tua ayahnya. Nah, kalau ayahnya mungkin sudah tiada, berarti diwakilkan adiknya. Adiknya yang ada, dia yang paling dekat dulu hubungannya dengan si mempelai. Nah, kemudian wali nikah ini bisa langsung menikahkan. Nah, kalau mungkin tidak bisa diwakilkan kepada Pak Penghulu atau Pak Naib ya untuk menikahkan. Tentunya harus ada akadnya juga. Jadi ijab ini yang mengikrarkan adalah wali nikah dari mempelai wanita. Qabul, nah, ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria. Nah, seperti saya terima nikahnya Fulaniah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat atau mas kawin alat sholat dibayar tunai. Nah, itu seperti itu contohnya qabul. Itu ya. Berikutnya mahram. Mahram atau muhrim, kita bisa sering menyebutnya adalah muhrim. Mahram atau muhrim nikah. Nah, wanita yang haram dinikahi karena keturunan. Nah, ini tentunya kita sebagai laki-laki mungkin ya harus tahu siapa yang tidak boleh dinikahi. Tentunya adalah yang termasuk mahram atau muhrim karena keturunan ya. Yang pertama adalah ibu kandung dan seterusnya ke atas. Nah, ibu kandung, nenek, kemudian buyut ya, dan seterusnya, nenek dari ibu dan nenek dari ayah itu juga tidak boleh untuk dinikahi karena masih termasuk muhrim atau mahram. Berikutnya anak perempuan kandung. Nah, anak perempuan juga tidak boleh anaknya dinikahi sendiri ya. Dan cucu seterusnya sampai ke bawah itu merupakan bagian dari mahram atau muhrim, haram ya. Kemudian saudara perempuan sekandung, jadi
sampean punya adik perempuan atau kakak perempuan, sekandung atau sebapak atau mungkin seibu, itu juga haram untuk dinikahi. Itu masih termasuk bagian dari muhrim. Kemudian saudara perempuan dari bapak, bule ya, bule perempuan dari bapak, mungkin adiknya bapak atau kakaknya bapak, itu tidak boleh dinikahi. Kemudian saudara perempuan dari ibu, jadi mungkin adiknya ibu kita atau kakaknya ibu kita yang perempuan, itu juga haram untuk dinikahi. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki, jadi misalnya kita punya saudara adik, dan adik itu punya anak, saudara laki-laki dan saudara perempuan punya anak, istilahnya keponakan, itu tidak boleh dinikahi karena itu masih bagian dari muhrim, keponakan. Berikutnya wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan, sepersusuan. Ini kok bisa? Ini bisa terjadi ketika mungkin pada saat kita masih kecil, kemudian mungkin ya mohon maaf asinya ibu mungkin tidak bisa keluar, maka kadang-kadang meminta bantuan kepada tetangga atau mungkin siapa yang masih asinya berproduksi sehingga disusuilah oleh orang lain. Maka ini sepersusuan lah. Anaknya dari ibu yang menyusui kita tadi itu tidak boleh dinikahi atau haram hukumnya. Ya. Berikutnya, nah siapa ini? Nah, ibu yang menyusui juga diharamkan. Kemudian saudara perempuan sesusuan juga tidak boleh, karena itu juga masih saudara, dianggap saudara kita sepersusuan. Berikutnya yang dikatakan mahram lagi, yang jenis kategori yang ketiga adalah wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. Jadi yang tadi kan karena keturunan yang pertama, kemudian ini karena hubungan sepersusuan, dan ini karena perkawinan. Yang sebelumnya orang lain, tapi karena adanya perkawinan. Siapakah dia? Yang pertama adalah ibu dari istri mertua. Ibu dari istri mertua. Jadi ibunya dari mertua kita, itu dari ibu dari istri mertua kita. Jadi mertua kita yang seorang ibu itu tidak boleh dinikahi karena perkawinan. Kemudian anak tiri dari istri dengan suami lain. Misalnya kita menikah dengan perempuan dan perempuan itu punya anak. Nah, anak itu tidak boleh kita nikahi karena kita telah menikah dengan ibunya. Tuh. Kemudian ibu tiri, istri dari ayah. Nah, jadi ayah kita menikah dengan perempuan, lah menikah lagi. Nah, sehingga itu namanya ibu tiri. Nah, ibu tiri tidak boleh dinikahi karena ada perkawinan. Padahal kan nggak ada darah daging juga tidak ada, seperti tidak ada, tapi karena perkawinan maka hukumnya haram dinikahi. Kemudian menantu, istri dari anak laki-laki. Jadi mungkin kita punya anak nanti dan anak kita nikahkan. Nah, dengan perempuan. Nah, perempuan itu tidak boleh kita nikahi karena statusnya adalah menantu kita. Baik itu sudah dicerai ataupun belum. Walaupun nanti setelah bercerai dengan anak kita terus kita menikahi, tidak boleh ya, haram. Berikutnya wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Jadi mungkin masih ada hubungan muhrim dengan istri, itu tidak boleh dinikahi ya, gitu. Terus berikutnya bagaimana tentang wali nikah? Nah, siapakah wali nikah itu, dan yang bisa menjadi wali nikah itu siapa saja? Ada dua kategori. Yang pertama wali nikah itu wali nasab, yang kedua wali hakim. Nah, siapakah wali nasab dan wali hakim? Untuk yang pertama ini wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Ya. Jadi wali yang mempunyai pertalian darah, ada darah daging
dengan mempelai wanita. Jadi dari wanita ya, wanita mempelai wanita yang akan dinikahkan. Siapa wali nikahnya? Yang pertama ayah kandung. Nah, ayah tiri tidak sah ya. Jadi kalau ada ayah tiri tidak sah, harus dicari wali yang lainnya. Apabila mungkin ayahnya sudah meninggal, maka harus ke yang lainnya. Kemudian kakek. Ya, setelah ayah kandung mungkin kalau meninggal kakeknya, kakek dari ayah mempelai perempuan. Jadi dari keturunan dari bapaknya perempuannya, kakeknya. Nah, itu sampai ke atas. Kalau mungkin sudah meninggal atau tidak ada ya, maka baru saudara laki-laki sekandung, yaitu bisa adiknya laki-laki atau kakaknya laki-laki, itu bisa menjadi wali nikah kalau yang kakek dan ayah nggak ada. Kalau yang itu juga tidak ada, maka baru bawahnya saudara laki-laki seayah. Mungkin ayahnya menikah lagi dengan wanita lain, nah punya anak laki-laki, lah ini boleh menjadi wali. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ini juga bisa menjadi wali ya. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Ini. Jadi kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung tadi ya, mungkin adiknya, kakaknya boleh. Kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. Dan yang terakhir, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dan ayah. Yang seayah dengan ayah. Jadi ayah punya saudara laki-laki seayah, sebapak, dan dia laki-laki, saudaranya berarti bisa menjadi wali. Namun apabila yang bawah ini, yang atasnya ini sudah tidak ada lagi, baru yang paling akhir ini yang bisa, begitu ya. Jadi yang diutamakan adalah yang pertama adalah ayah kandung ini, bukan ayah tiri ya, ayah kandung. Jadi baru yang kandung ada, baru bawahnya kakeknya, kemudian baru saudara laki-laki sekandung, baik adik maupun kakak bisa, dan ke bawah bila yang atas tidak ada. Berikutnya wali hakim. Nah, siapakah wali hakim ini? Yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Nah, ini kenapa kok bisa ada wali hakim? Kapan wali hakim ini bisa melaksanakan tugasnya? Nah, ini keterangannya. Wali nasab benar-benar tidak ada. Jadi seandainya wali nasab yang atas ini memang sampai ke bawah ini sudah tidak ada semuanya, maka bisa diwakili oleh wali hakim. Yaitu wali hakim siapa? Kepala negara yang beragama Islam. Kepala negara bisa jadi diwakili oleh wali hakim ya, apa dari Pak Penghulu atau siapa, intinya yang mempunyai jabatan. Kemudian wali yang lebih dekat atau akrab, nah ini tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh abuad tidak ada. Jadi kalau ini sudah wali yang atas ini yang akrab atau yang dekat ini tidak memenuhi syarat-syaratnya tidak memenuhi, mungkin ODGJ ternyata ada tapi dia hilang akalnya, ada saudara laki-laki tapi non muslim, nah maka, dan yang jauh pun juga begitu, juga tidak ada, tidak memenuhi syarat, maka digunakanlah wali hakim seandainya ini tidak memenuhi syarat semua. Kemudian wali akrab berpergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab. Nah, ini wali akrab, wali yang dekat ini mungkin ayah kandung atau kakek ini bepergian mungkin ke luar negeri dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab, urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. Dan mungkin dihubungi sudah tidak bisa, tidak tahu bagaimana, apakah masih hidup atau tidak, juga tidak tahu, maka ya ini wali hakim bisa dilakukan. Nih, wali nasab sedang berikhram haji. Seandainya yang termasuk wali nasab ini dalam keadaan ikhram haji dan mungkin sudah menitipkan ke
Karena kan kalau sudah ikrar haji kan tidak boleh ya menjadi wali nikah, maka ya harus mau tidak mau ya, diwakilkan kepada wali hakim. Tentunya harus ada akadnya ini. Kemudian wali nasab menolak bertindak sebagai wali nikah. Seandainya ini menolak, namun jangan sampai ya menolak dalam artian seperti ayah kandung ini menolak menjadi wali nikah karena mungkin nggak merestui. Terus sampai menggunakan ini, sebenarnya diperbolehkan dalam negara, tapi alangkah baiknya jangan sampai kita memberanikan untuk terus melaksanakan ya, karena bagian dari ridho orang tua. Berikutnya, wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak berinteraksi sebagai wali nikah. Ibaratnya sudah mau nikah ternyata di penjara seumur hidup, kan otomatis tidak bisa. Jadi ya mungkin sekarang by telepon diwakilkan kepada wali hakim, insya Allah diperbolehkan. Dan ini wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui di mana tempatnya berada. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Nah, ini ya solusi bila mana wali nasab memang tidak memenuhi syarat atau ada hal-hal yang telah dijelaskan tadi. Baik, berikutnya bagaimana kewajiban suami dan istri. Ini sangat penting sekali, perlu kita ketahui. Kita menikah kalau nggak tahu kewajibannya, wah bahaya. Nanti bisa udur-uduran. Apa itu udur-uduran? Bisa bertengkar. Harusnya begini, harusnya begini. Nah, mari kita cermati bersama kewajiban dari suami. Yang pertama yaitu memberi nafkah ya, bekerja, jadi mencarikan nafkah istri. Kemudian memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. Jadi ya tidak langsung buat rumah ya, bisa, yang penting bisa bertempat tinggal nyaman dan bisa mencarikan pakaian untuk anak istrinya. Kemudian menggauli istri secara ma'ruf, jadi menggauli istri secara yang baik dengan cara yang layak dan patut, yaitu kasih sayang, menghargai, jangan memarah-marahi atau bagaimana, itu ya tidak baik ya. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Ini kewajiban seorang suami karena merupakan kepala keluarga. Berikutnya membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh, solihah. Nih. Berikutnya bagaimana kewajiban seorang istri. Yang pertama, patuh dan taat ya pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi setelah akad nikah itu ya, saya terima nikahnya, itu orang tua kita menyerahkan kepada si suami. Maka seorang istri wajib dan patuh dan taat, tidak boleh melanggar apa yang menjadi perintahnya seorang suami, kecuali seorang suami memerintahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya memerintah untuk mencuri, nah itu boleh untuk ditentang ya. Kalau dalam hal menghormati, melayani, baik membuatkan apa ya, makanan, minuman, itu bagian dari patuh dan taat kepada suami, wajar gitu ya. Berikutnya memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami, menjaga kehormatan diri dan keluarga. Misalnya ada aib ya di dalam keluarga, itu jangan digembar-gemborkan keluar rumah. Jangan ketika pas ngobrol dengan tetangga, oh suami saya itu begini-begini, jangan. Itu berarti tidak memelihara dan tidak menjaga kehormatan keluarga. Itu ya, harus dipendam. Kemudian mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Jadi karena apapun di rumah itu kalau sudah ada ibu sebagai ibu rumah tangga, ini mendidik anak dan juga
menjaga bagaimana keharmonisan rumah tangga. Berikutnya, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Jadi ibu ini al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak, merupakan pendidik bagian pendidikan yang pertama kepada anak. Anak bisa rajin sholat, anak bisa rajin mengaji. Yang paling berpengaruh adalah seorang ibu dalam mendidiknya, mengenalkan bagaimana doa-doa. Nah itu ya. Tuh. Berikutnya, bersikap hemat, cermat, ridho dan syukur serta bijaksana kepada suami. Bersikap hemat. Nah ini, si suami mencarikan uang, diberikan kepada si istrinya ternyata boros, suka belanja, shopping, ya, ke mall. Nah itu ya, jangan ya. Kita harus berhemat. Jadi nafkah yang telah diberikan kepada suami, seorang istri harus pintar-pintar untuk menabung. Digunakan seperlunya saja untuk kebutuhan sehari-hari, gitu ya. Dan tadi sudah ada kewajiban, sekarang haknya, hak suami istri. Hak suami istri yang pertama adalah hak suami atas istri, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Nah ini ya, sesuai sabda Rasulullah, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Kalau emang bukan ma'ruf atau bukan hal yang baik atau maksiat, ya jangan ditaatilah. Kemudian dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Jadi seorang istri kalau keluar harus izin kepada suami. Kalau tidak ada izin, maka jangan sampai menentangnya, sekalipun itu penting sekali. Karena itu bagian dari durhaka kepada suami, itu ya. Harus ada atas izin dari suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Padahal itu perbuatan yang bagus ya. Tapi kalau mungkin suami melarangnya, ya jangan dilakukan. Mungkin ada satu hal yang akan dilakukan oleh seorang suami dengan istrinya. Jadi kita harus menyadari itu. Kemudian mendapatkan pelayanan dari istrinya, gitu, dan disyukuri kebaikan yang diberikan. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami. Jangan sampai tidak bersyukur. Dikasih ini masih kurang. Nah, kasihan ya suaminya. Kemudian bagaimana hak istri atas suami? Nah, yang pertama, mendapatkan mahar dari suaminya. Tadi mahar itu ketika saat menikah tadi, mas kawinnya. Nah, mungkin berapa, 100.000, 2 juta, 1 miliar. Wah, jangan banyak-banyak ya. Kemudian mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah pun telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap istri-istrinya. Nah, ini. Kemudian mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal dari suami, ini haknya. Kemudian mendapatkan perlakuan adil. Jika suami memiliki lebih dari satu istri, nah tadi ya, apakah boleh? Secara dasar hukum tadi boleh lebih dari satu. Tapi kalau tidak bisa adil ya diharamkan, maka cukup satu sajalah yang dinikahi. Nah ini apabila memiliki dari satu istri. Siapa yang memiliki 2 istri lalu ia condong, nah condong ini melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu tubuhnya miring atau lumpuh. Nah ini karena ada ketidakadilan. Nah ini aja. Jadi resikonya. Makanya kalau memang tidak bisa adil ya jangan sampai menikah lebih dari satu. Menikah lebih dari satu pun harus ada izin atau persetujuan dari istri yang pertama, gitu. Kemudian ada hal-hal lah ya, persyaratan lainnya kalau menikah lebih dari satu. Berikutnya, hak istri atas suami itu mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Jadi seorang suami wajib membimbing kepada istrinya
waktunya sholat diajak sholat, jangan sampai waktunya sholat malah diajak jalan-jalan, malah sholatnya lendran atau tidak dilakukan. Jadi ya boleh jalan-jalan, tapi kalau waktunya sholat tetap kita harus sholat gitu. Dan itu harus saling mengingatkan. Mungkin kalau suami sedang khilaf, si istri mengingatkan, kalau si istri khilaf, suami yang mengingatkan. Nah, baik anak-anak, kita setelah mempelajari beberapa bagaimana tentang pernikahan, sekarang kita bisa mengambil hikmah atau manfaat pernikahan. Nih, yang pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab atau keturunan. Kemudian, pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Tentunya kalau tidak menikah ya tidak akan merasakan bapak dan ibu ya. Kemudian yang keempat, pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Kemudian pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Ini beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam pernikahan. Baik anak-anak, berikutnya ini ada talak. Nah, talak ini apa ya? Nah, ini kita harus tahu. Secara bahasa, talak ini berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Jadi ibaratnya cerai ya. Asal hukum talak adalah makruh. Jadi sebenarnya perceraian ini adalah hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena talak merupakan perbuatan halal tapi sangat dibenci. Jadi makruh boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada satu hal. Rukun talak ada 3. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Jadi suami yang berakal sehat. Mungkin kalau suami yang gila ya atau ODGJ ya, mohon maaf, itu tidak sah talaknya ketika mengucapkan dia dalam keadaan tidak sehat. Kemudian bukan istri. Jadi bukan istri yang mengucapkan talak. Kalau istri yang mengucapkan talak tidak akan sah walaupun 1000 kali. Kemudian yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Jadi menalak kepada istrinya, bukan istri tangganya ya. Kemudian yang ketiga, ada 2 macam cara menjatuhkan talak, yaitu dengan cara sorry atau tegas langsung ya, maupun dengan cara kinayah. Jadi ada yang langsung diucapkan di depan istrinya, atau mungkin sindiran dengan nyindir. Jadi bahkan ada yang mengatakan guyon pun, bercanda itu juga bisa jadi jatuh talak. Makanya hati-hati kita dalam mengucap atau bermain kata talak, perlu hati-hati karena itu bisa menjadi sahnya sehingga terjadilah perceraian. Jangan sampai ya. Lafal dan bilangan talak ini dapat diucapkan dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran tadi. Kalau jelas sorry, kalau sindiran kinayah. Nah, berapa kali mengucapkan talak? Itu maksimal 3 kali. Kalau masih yang pertama, misal saya cerai, itu ya, itu sudah jatuh talak 1 dan diucapkan di hadapannya istrinya. Kemudian diucapkan lagi, maka 2 kali talak. Nah, kalau masih 1 atau 2, seandainya tadi masih kepingin rujuk lagi, maka masih bisa dengan rujuk tanpa melalui pernikahan, atau mungkin tidak perlu nunggu masa iddah. Maka kalau sudah sampai 3 kali talak dilakukan, nah maka sudah jatuh talak yang ketiga, itu berarti sudah tidak bisa rujuk kembali.
ya. Misalnya saya cerai sampai 3 kali, maka itu sudah jatuh talak 3. Maka itu sudah tidak bisa rujuk kembali kecuali si perempuan tadi menikah dengan orang lain, dan menikahnya tidak bermain pura-pura nikah, tapi benar-benar menikah sampai kemungkinan nanti suaminya meninggal atau mungkin menceraikannya dengan yang baik, baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Makanya hati-hati ya kita dalam bermain talak. Nih. Berikutnya macam-macam talak. Macam-macam talak ini terbagi menjadi 2. Ada talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i, talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. Mungkin menalaknya masih pertama dan kedua, 2 kali talak. Jadi bisa rujuk tanpa melalui akad nikah lagi. Langsung, oh ya maaf tadi nggak sengaja, saya walaupun nggak sengaja atau mungkin hanya sindiran guyon jadi. Makanya kalau masih 2 masih bisa rujuk kembali. Selama masih masa iddah. Masa iddahnya 3 bulan. Setelah talak kok menengahi sampai masa iddah selesai, maka sudah jadi talak gitu ya. Kalau masa iddah masih bisa rujuk kembali. Nah, ini disebut dengan talak raj'i. Kemudian talak ba'in. Talak ba'in dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak ba'in sughra dan ba'in kubro. Ba'in sughra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri merujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Misalnya setelah menikah belum sampai berkumpul berhubungan suami istri, kemudian karena satu hal langsung si suami menalak istrinya tadi, maka ini disebut dengan talak ba'in sughra karena belum dicampuri. Kemudian talak khuluk karena permintaan istri. Jadi istri itu tidak bisa menceraikan tapi bisa mengajukan permohonan. Permohonannya namanya adalah khuluk. Jadi karena mungkin satu hal yang dalam hubungan di dalam keluarga, akhirnya si istri kepingin untuk bercerai lah. Yang bisa menceraikan tentunya adalah yang laki-laki. Maka perempuan itu mengajukan permohonan kepada suaminya, yaitu disebut dengan khuluk. Talak ba'in yang kedua adalah talak ba'in kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Talak ba'in kubro ya. Mungkin sekarang cerai, bilang ke istrinya saya bercerai. Mungkin jarak 3 hari bilang lagi, atau dalam 1 bulan bilang lagi sampai 3 kali. Maka ini sudah talak ba'in kubro. Maka sudah 3 kali, maka harus bercerai secara betulan dan tidak boleh kembali lagi rujuk kecuali si istri menikah dengan suami yang lainnya. Gitu ya, ini talak ba'in kubro. Nah, mengapa alasan jatuhnya talak? Nah, ini ada 3 jenis alasan biasanya yang jatuh talak. Yang pertama ilah. Ilah, apa tuh arti ilah itu? Ilah yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Jadi dia bersumpah, tidak tahu karena apa, tiba-tiba bersumpah tidak akan mencampuri atau berhubungan dengan suami istrinya. Nah, ini bisa jatuh talak. Ini biasanya terjadi pada saat zaman jahiliyah ya. Dan masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpahnya tadi. Bila sampai 4 bulan, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau menalaknya. Ini salah sebabnya, salah satunya. Yang kedua adalah li'an. Apa tuh li'an itu? Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah ini diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknatullah atas diriku jika tuduhan itu dusta. Dalam artian benar-benar mungkin si suami tahu kalau istrinya berhubungan dengan orang lain atau berzina. Nah, maka dia bersumpah atau menuduh istrinya, itu berarti li'an.
Yang ketiga adalah zihar. Zihar yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Jadi bilang kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini jangan sampai ya. Ucapan ini mengandung pengertian ketidakketertarikan lagi dari suami kepada istri. Jadi istilahnya sudah enggak mulai tertarik lagi begitu. Jadi ini termasuk zihan. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama, mungkin mami atau umi atau ibu dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri, itu bukan disebut zihar. Zihar merupakan adalah adat jahiliyah, dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. Jadi karena sudah tidak suka lagi, maka dia mengucapkan seperti itu disebut dengan zihar. Kalaupun kita memanggil istri kita mungkin umi, mami seperti itu, jadi itu akan bukan karena kita tidak sayang, mungkin karena niat kita untuk membahasakan anak-anak kita. Nah, itu insya Allah bukan termasuk kategori zihar. Namun juga ada golongan yang menganggap bahwa itu juga sudah termasuk zihar karena memanggil istrinya seorang ibu, umi. Tapi menurut jumhur ulama yang banyak, insya Allah tidak menjadi masalah karena niatnya adalah membahasakan anaknya atau mungkin karena bentuk kasih sayangnya. Kalau mungkin saat ini bagaimana beb, halo beb, nah seperti itu ya. Oke. Berikutnya alasan jatuh talak yang ketiga adalah khulu. Khulu tadi adalah permohonan istri untuk diceraikan. Nah, kalau seorang istri melakukan khulu, permohonan cerai, maka si istri itu wajib menebus atau membayar mahar yang telah diberikan oleh suami pada waktu pernikahan. Khulu ini kan artinya talak tebus. Jadi menebus atau membayar denda, paling tidak maharnya yang saat pernikahan itu biasanya. Tuh. Kemudian fasak. Fasak ini bagaimana? Rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Nah, ini alasan terjadinya talak. Mungkin karena rusaknya akad nikah, seperti diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Tidak tahu ketika dia suka sama suka melakukan pernikahan, mungkin sudah berjalan 10 tahun baru tahu ternyata yang dinikahi itu adalah siapa? Adik kandungnya yang dulu berpisah pada saat masih kecil. Nah, bisa jadi. Maka itu mau tidak mau harus bercerai. Bagaimana hukumnya? Kalau kemarin sebelumnya belum tahu ya tidak apa-apa, tapi kalau sudah tahu harus segera bercerai. Begitu ya. Karena memang ketidaktahuan. Kemudian bisa jadi istri atau suami keluar dari agama Islam salah satunya, maka itu jadi fasak atau rusak perkawinannya, maka harus terjadi namanya talak. Kemudian terdapat unsur penipuan, misalnya yang laki-laki baik ternyata penjahat. Nah, tadi awalnya waktu ta'arufan atau perkenalan itu mengaku dia orang baik, tapi setelah menikah ternyata dia adalah penjahat kelas kakap atau mungkin jadi adanya penipuan-penipuan, maka harus ada talak atau bisa menyebabkan terjadinya talak atau perceraian. Kemudian salah satunya mengidap penyakit yang mungkin dapat mengganggu hubungan rumah tangganya. Kemudian suami dinyatakan hilang. Setelah menikah dia hilang, tidak tahu entah kemana dan tidak ada kabar. Suami dihukum penjara 5 tahun. Nah, ini atau lebih, ini bisa tercela. Tapi kalau istrinya bersabar ya tidak apa-apa, tidak harus ada talak. Ya, ini ibaratnya sebab musabab terjadinya talak. Kemudian selain itu yang keenam adalah hadonah. Apa hadonah itu? Hadonah itu mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah ketika masih kecil adalah ibunya dengan biaya tanggung ayahnya. Jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anak adalah ayahnya. Nah, jadi ini mungkin setelah terjadi perceraian ya. Jadi
Ketika masih kecil diasuh ibunya, tapi tetap ayahnya memiliki kewajiban untuk menanggung biaya hidupnya. Kemudian misalnya si ibunya kok menikah lagi, maka hak asuh anak tadi melimpah kepada ayahnya gitu. Kemudian aspek dalam pernikahan adalah iddah. Apa arti iddah ini? Iddah ini dalam bahasa adalah bilangan. Menurut istilah iddah ini adalah masa tunggu ya, masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Jadi setelah bercerai itu ada yang namanya masa tunggu tadi, masa tenggang. Nah, berapa lamanya masa iddah itu? Nah, setelah masa iddah selesai itu baru boleh melakukan pernikahan dengan orang lain. Tujuannya apa? Mungkin memberikan kesempatan seandainya dalam masa iddah itu si suami atau si istri kepengen rujuk kembali. Ternyata kok sendiri-sendiri kok tidak enak ya. Ternyata masih kangen dengan si suaminya. Ternyata masih dengan istrinya. Maka dengan adanya masa iddah ini bisa memungkinkan untuk rujuk kembali. Kecuali talak 3. Kalau sudah talak 3 ya sudah tidak ada rujuk, tapi harus menunggu sekitar masa iddahnya, kemudian baru melakukan pernikahan dengan orang lain. Berapa masanya masa iddah itu lamanya? Ada beberapa pendapat ya. Untuk wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Jadi ketika perceraian terjadi hamil kemudian bercerai itu sebenarnya tidak sah. Jadi harus menunggu sampai selesai melahirkan, kemudian baru boleh menikah atau melakukan perceraian. Kemudian wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, jadi ditinggal cerai mati ya istilahnya, maka masa iddahnya nah ini 4 bulan 10 hari. Karena ada yang menyampaikan 3 bulan 10 hari, tapi yang lebih pas ya dilebihkan malah lebih bagus, 4 bulan 10 hari seperti surat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian wanita yang dicerai suami sedang ia dalam keadaan haid. Nah, pas dicerai itu dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Jadi sampai suci haid lagi, suci haid lagi sampai 3 kali, maka baru masa iddahnya habis. Kemudian wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Nah ini waktu perceraian itu tidak dalam keadaan haid atau mungkin dalam keadaan suci, maka masa iddahnya cuma 3 bulan. Nah, ini tergantung kondisinya ya. Kemudian wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka tidak ada masa iddah. Jadi seperti tadi, belum setelah akad nikah langsung saya cerai, nah itu berarti tidak ada masa iddahnya, maka boleh menikah lagi tanpa harus menunggu masa iddah. Tidak ada masa iddah, bisa langsung menikah lagi dengan orang lain ya. Kemudian bagaimana hak perempuan dalam masa iddah? Nah, ada beberapa hak. Yang pertama, pada masa iddah perempuan yang taat dalam iddah rojaiyah ya, yang 1 atau 2 talak itu berhak mendapatkan pemberian dari suami mentalaknya berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Jadi mungkin tadi ketika ditalak oleh suami dalam keadaan yang baik ya, kemudian masih rojaiyah bisa rujuk, maka si istri masih mendapatkan hak untuk dinafkahi, kemudian bisa dibelikan pakaian, uang belanja. Nah, kecuali yang wanita yang durhaka, yang berani dengan suaminya tadi, akhirnya karena berani dengan suaminya melawan terjadinya talak, maka ya tidak mendapatkan hak seperti yang tadi. Yang kedua, wanita yang dalam masa iddah bain, iddah talak 3 atau khulu, hanya berhak atas tempat tinggal saja. Jadi mungkin kebetulan rumah itu milik suaminya, kemudian ada terjadi talak atau iddah bain ya talak 3, maka dia masih boleh meninggali rumah sampai masa iddahnya habis. Kemudian wanita dalam iddah wafat, nah, tidak mempunyai apapun, tapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan suami. Jadi ketika tinggal mati oleh suaminya, maka ya berhak warisannya.
itu yang ditinggalkan bila ada. Berikutnya ini yang terakhir adalah rujuk ya. Nah, kalau sudah tahu perceraian atau talak, sekarang rujuk. Apa arti rujuk itu? Rujuk itu roji'ai yang artinya kembali. Dalam istilah rujuk adalah kembalinya suami istri dalam ikatan perkawinan syarat setelah terjadinya talak roji'i. Talak roji'i yang 1-2 saja tadi dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuknya adalah surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti, masa iddah, jika mereka para suami menghendaki untuk rujuk. Bagaimana hukum rujuk? Hukum rujuk yang pertama adalah mubah dasarnya. Yang kedua haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Jadi bila malah merugikan maka rujuk itu menjadi haram. Berikutnya makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Jadi ternyata perceraian bermanfaat dan mungkin baik untuk keluarga satu dan keluarga sini, maka ya hukumnya makruh. Tadi makruh tapi dihalalkan. Berikutnya sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Ternyata setelah sendiri-sendiri kok tidak enak ya, tidak bisa berjalan seimbang seperti sebelumnya. Akhirnya rujuk ini merupakan sunnah. Jadi lebih baik kembali atau rujuk daripada cerai. Yang kelima wajib ini khusus bagi laki-laki jika ditentukan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Jadi misalnya si laki-laki setelah menceraikan si istrinya, wah ternyata saya malah khawatir nanti ini tidak segera dapat istri lain, nah, misalnya ya, kemudian ya lebih baik saya tak rujuk aja. Nah, maka ini menjadi wajib lah, dan si suami ya harus bisa membimbing kembali yang lebih baik, jangan terus mempermainkan kembali, begitu ya. Kemudian rukun rujuk yaitu harus ada istri, ya tentunya yang sudah menikah ya, yang sudah dinikahi, kemudian termasuk talak roji'i dan masih dalam masa iddah. Kemudian suami yaitu harus Islam, berakal sehat. Kemudian sigot ini lafal atau bahasa atau kata-katanya, ada lafal rujuknya. Saya rujuk kembali dengan kamu misalnya. Kemudian ada saksi. Saksinya adalah sama dengan saksi nikah tadi, adalah 2 orang laki-laki yang adil. Begitu. Baik, alhamdulillah kita telah membahas tentang pernikahan. Semoga apa yang kita bahas ini tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.